Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah baik Bu. Gimana dengan Ibu Niar sendiri? Alhamdulillah kurang fit sedikit sih Pak, kebetulan ini Pak, kemarin itu terlalu banyak kegiatan di sekolah, ditambah ada juga kegiatan di luar jam sekolah, jadi kemarin tuh Pak sampai malam. Oh begitu. Iya Pak. Tapi sempat di sekolah ini hari Bu? Iya? Sempat di sekolah ini hari? Iya Pak, alhamdulillah di sekolah aja ini Pak. Iya, jadi oke. Katanya kemarin ada yang mau disampaikan Bu? Iya Pak, betul. Sebenarnya begini Pak, saya ingin berbagi cerita sedikit, mungkin sekitar kurang lebih 5 menit lah Pak. Pak Abe punya waktu sebentar? Oh iya, ada. Silakan. Iya Pak. Gimana tuh Bu? Begini Pak, Apa yang bisa saya bantu? Ya, oke, silakan. Iya Pak, sebenarnya saya bingung sih mau mulai dari mana. Cerita saja Bu. Iya Pak, begini, kebetulan Pak di sekolah saya itu saya diamanahkan sebagai wali kelas di kelas 9, lebih tepatnya di kelas 9A. Kebetulan kan 2 minggu ke depan itu kan anak-anak sudah ujian penilaian akhir semester. Nah, Ya. ada salah satu siswa saya Pak yang jarang sekali masuk sekolah. Kira-kira bisa diceritakan lebih lanjut Bu? Iya Pak, begini, saya khawatir dia ketinggalan pelajaran Pak. Jadi menurut Ibu Niar ini kira-kira tujuan pembicaraan kita hari ini tuh apa ini Bu? Apa yang Ibu harapkan kira-kira tujuan pembicaraan kita ini? Oh iya Pak, sebenarnya saya berharap Pak mudah-mudahan di pembicaraan kita hari ini saya bisa mendapatkan sedikit ketenangan dan bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan siswa saya tersebut Pak. Oke Bu, jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu Niar ini hadapi ya. Iya Pak. Terus terang sih Pak, sebenarnya saya kepikiran terus sama siswa saya tersebut itu Pak. Kalau seperti itu kira-kira apa ya hambatannya Ibu untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Oh iya Pak, jadi gini Pak, sebenarnya saya itu sudah mencari informasi dari teman sekelasnya juga dan beberapa rekan guru yang mengajar, kenapa siswa tersebut atau anak perwalian saya itu jarang masuk ke sekolah Pak. Oke, luar biasa ya Bu, sebenarnya sudah mencari informasi. Jadi informasi apa nih yang sudah Ibu temukan? Begini Pak, ternyata siswa saya tersebut mempunyai permasalahan keluarga Pak, bisa dikatakanlah siswa saya tersebut itu korban broken home, orang tuanya begitu Pak. Broken home maksudnya Bu? Ya broken begini home Pak, yang gimana nih? iya Pak, begini maksudnya tuh orang tuanya itu berpisah. Nah, masing-masing tuh orang tuanya tidak ada yang mau mengalah. Maksudnya begini Pak, dia masing-masing mau mengambil anaknya tersebut. Jadi untuk sementara karena siswa itu kebingungan ya, untuk sementara dia tinggal bersama neneknya Pak. Oh begitu. Iya, Lalu bagaimana pendapat Ibu? Sudah sejauh mana Ibu mengambil tindakan terkait dengan anak tersebut? Oh iya Pak, baik Pak. Jadi sejauh ini Pak, saya sudah pernah menghubungi siswa saya tersebut dan berbicara dari hati ke hati tentang permasalahannya. Dan ternyata anak tersebut itu merasa tertekan dengan keadaan keluarganya Pak. Ditambah lagi jarak rumah neneknya dari sekolah itu agak lumayan jauh sih Pak. Dan sebelum-sebelumnya juga anak itu kalau memang ke sekolah itu biasanya dia cuma menumpang sama temannya Pak.
sehingga dia itulah yang menyebabkan dia malas ke sekolah Pak akhirnya. Oh, berarti ini kan sebenarnya yang salah satu dari apa namanya, anak ini tinggal di rumah neneknya yang jaraknya lumayan jauh dari sekolah, salah satunya itu ya. Iya. Apa? Kira-kira apa yang ibu lakukan mengatasi masalah tersebut? Bagaimana cara ibu kira-kira melakukan uh, mengatasi masalah tersebut? Kira-kira bagaimana caranya ibu selama ini? Iya Pak, baik. Jadi cara saya itu Pak, mungkin saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, guru BP atau BK, guru BK dan bagian kesiswa untuk membahas masalah ini Pak. Seperti itu Ya. Pak. Kemudian kan tadi sempat di apa namanya untuk menghubungi keluarga. Kira-kira cara apa yang akan ibu lakukan untuk menghubungi keluarganya? Iya Pak, saya akan mencoba mengirimkan surat atas nama sekolah kepada perwaliannya untuk datang ke sekolah Pak untuk membahas masalah ini dan mencari solusi bersama Pak. Kira-kira seperti itu. Bisa diulang Bu, soalnya tadi agak putus. Oh iya iya Pak. Jaringannya. Jadi begini Pak, saya akan mengirimkan surat atas nama sekolah kepada perwaliannya untuk datang ke sekolah membahas masalah ini dan mencari solusi bersama. Seperti itu Pak. Oh iya ya ya, itu udah bagus sekali Bu ya. Dengan menghubungi atas nama sekolah, menyurati, saya rasa itu adalah ide bagus yang akan dilakukan. Nah selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan dilakukan kira-kira setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya atau perwaliannya? Oh iya Jadi, Pak. Ya silakan. Oh iya Pak, kalau misalnya orang tuanya atau perwaliannya tidak datang ke sekolah Pak, saya akan segera menemui orang tuanya atau perwaliannya tersebut dan memberikan pemahaman serta berusaha memberikan materi pelajaran yang sudah tertinggal, misalnya dengan meminta kepada teman-temannya atau guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk mengirimkan tugas-tugasnya mungkin lewat HP Pak, sehingga dia tidak akan ketinggalan pelajaran lagi. Ya, betul. Luar biasa sekali Bu Niar ya. Selanjutnya kira-kira apa ya? Kira-kira kapan Ibu akan menemukan apa? Kira-kira kapan Ibu akan menemui keluarganya ini? Insya Allah akan saya usahakan minggu ini Pak. Ya. Oke, betul sekali Bu. Jadi kira-kira kalau rencana Ibu sudah dilakukan, apa standar Ibu bahwa tindakan Ibu itu sudah berhasil? Jadi misalnya Ibu sudah melakukan ya, kira-kira menurut Ibu tindakan ini sudah berhasil, standarnya itu apa dari Ibu misalnya? Bagaimana standarnya Ibu? Iya Pak. Jadi kalau menurut saya Pak, standar saya sih ya Pak, kalau misalkan sudah ada kabar dari orang tuanya atau perwaliannya atau bahkan anak itu sendiri sudah ke sekolah dan menyelesaikan sebagian tugas-tugasnya, saya anggap tindakan itu sudah berhasil. Tabe Bu, tabe agak putus-putus gitu, tabe. Oh iya iya. Baik Pak, saya ulang. Tabe Bu, agak putus-putus, bisa diulang enggak? Benar itu dong. Iya Pak, ya. Iya, silakan Bu Niar. Iya Pak, menurut saya sih Pak, kalau standar saya sih kalau misalkan sudah ada kabar dari orang tuanya atau perwaliannya atau bahkan anak itu sendiri sudah datang ke sekolah dan menyelesaikan sebagian tugas-tugasnya, menurut saya itu tindakan saya itu sudah berhasil Pak. Intinya saja anak itu sudah hadir dulu ke sekolah Pak. Kalau masalah tugasnya saya kembalikan ke guru mata pelajaran bagaimana kebijakannya untuk menghadapi siswa tersebut. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Jadi apa namanya? Apa yang apa? Saya merasa saya mau menunggu nih Bu.
kira-kira perubahannya. Mudah-mudahan kita bisa punya kesempatan lagi untuk berbagi cerita ya Bu. Iya Mereka Pak. menunggu perubahan yang akan terjadi. Iya. Iya Pak, terima kasih juga Pak karena sudah mau meluangkan waktu dan mendengarkan cerita saya, dan sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan Pak supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Halo Pak, bisa Iya, didengar iya. Pak? Bisa. Tadi putus Ki Bu. Oke, Oh iya, saya silakan. ulang Pak. Iya Pak, terima kasih Oke, oke, juga cukup. sudah meluangkan. Pokoknya seperti betul, betul. Oke, Iya Pak, jelas Pak oke. didengar? Baik, jelas, jelas. Oke, baik. Saya akan menunggu Ibu. Semangat Buniar. Iya Pak, semangat juga Pak B. Alhamdulillah Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak B. Ya, oke. Pak, iya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan coaching kita hari ini? Alhamdulillah Pak, lega. Saya bisa berbagi pengalaman dengan Pak AB dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu Pak. Oke, baik. Jadi terima kasih juga Bu sudah mempercayakan saya untuk membantu, sudah berbagi apa yang menjadi kerisauan Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya diberikan kepercayaan untuk membantu mengurangi kerisauan Ibu. Semoga yang solusi yang Ibu dapatkan tadi bisa sesuai dengan rencana. Pak. Assalamualaikum Buniar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke. Assalamualaikum Bu. Bagaimana Kak? Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pak AB gimana kabarnya? Gimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pak AB sendiri gimana kabarnya Pak? Iya Pak. Alhamdulillah seperti yang Ibu lihat yang menjadi kendala saat ini adalah jaringan saya Buniar. Iya Pak. Walaupun sebenarnya agak lelah karena akhir-akhir ini kegiatan selama satu pekan terakhir ini sangat padat, luar biasa, banyak sekali Oh iya kegiatan Pak. Bu. Kegiatan apa Pak kalau boleh tahu? Ya bolehlah Bu. Banyak sekali kegiatan akhir-akhir ini kayak seperti misalnya ada kegiatan workshop, terus kemudian KKG, terus kemudian ada kegiatan komunitas belajar, terus kemudian ada ditambah lagi ini masih ada kegiatan untuk upacara hari Rabu. Kan tadi malam saya sempat menyelesaikan satu kegiatan, ada kegiatan vokal grup tingkat kabupaten antara guru-guru yang berbasis di tingkat kabupaten. Iya. Tapi alhamdulillah tadi malam. Itu Buniar. Buniar ini punya waktu sebentar tidak? Punya waktu saya Iya Pak, bisa ada Pak. Ngobrol sedikit ini, Bu. Iya Pak, iya silakan Pak. Terima kasih Apa nih yang terima kasih banyak Buniar atas iya Pak. iya seperti ini Buniar. Sebenarnya seperti ini. Setelah kemarin kita belajar di kegiatan di modul 2.1 itu terkait pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian modul 2.2 itu KSE ya. Iya. Di kelas saya, kebetulan kan saya mengajar di kelas 6. Di kelas saya sudah mencoba untuk ya. Terus kemudian
saya masih ragu Bu, karena kayaknya hasil dari pencapaian pemahaman siswa itu masih kurang. Nah, bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan? Sebenarnya sih kalau misalnya apa namanya, bagaimana mengakomodir kebutuhan belajar siswa, saya sudah melakukan itu, Ibu. Oh iya Pak. Nah yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran itu sebetulnya apa Pak? Sehingga nanti bisa Tunggu timbul ya, ide Bu. baru dalam Maaf ya Bu, tadi ada gangguan, tiba-tiba bel sekolah Iya. bunyi karena kayaknya lampu sudah menyala Bu. Oh iya Pak, iya. Saya ulang ya Pak ya. Iya. Oh iya Pak. Nah, Iya. yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran itu sebetulnya apa Pak? Sehingga nanti bisa timbul ide baru dalam pembelajarannya. Iya, seperti ini Bu. Bagaimana cara saya meningkatkan pemahaman pembelajaran? Mungkin di sini ada dua hal yang terkait, yaitu pemahaman materinya, partisipasi partisipasinya siswa pelajaran itu Ibu. Halo? Maaf Pak Be, bisa diulang nggak? Nggak kedengaran Pak? Iya, iya, iya. Iya. Oke, baik. Jadi seperti ini Bu, bagaimana kira-kira caranya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Mungkin di sini sebenarnya ada eh, ada dua hal yang terkait, yaitu pemahaman terkait materinya dan juga partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran itu Oh iya Pak. bisa meningkat. Alhamdulillah kalau sudah seperti itu Pak Abe, Seperti itu, Bu. berarti sudah ada gambaran ya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang ingin Bapak capai dalam Ya. pembelajaran berdiferensiasi ini? Seperti ini Bu, kita kan sebenarnya dalam pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya itu kita sudah merancang dan sudah melakukan pengamatan, sudah melakukan wawancara terkait kesiapan belajar, kebutuhan belajarnya, gaya belajar siswa, kira-kira yang dibutuhkan anak itu seperti apa, sehingga mereka lebih mudah memahami materi yang kita sampaikan dengan cara yang bagaimana. Itu. Contohnya saja, jika dalam bentuk PPT, Ya. Luar Pak Abe. luar biasa Bu, terlempar. Iya Pak, jaringan. Ya, jadi seperti ini Bu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya itu pasti kita sudah melakukan pengamatan atau wawancara sederhana terkait kesiapan belajar siswa, terus kemudian kebutuhan belajar siswa dan gaya belajar siswanya. Kira-kira yang dibutuhkan itu seperti apa sehingga mereka itu lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan nantinya. Maksudnya dengan cara bagaimana. Jadi kita sebelumnya sudah
melakukan wawancara dan mengamati seperti itu, Ibu. Itu yang saya harapkan. Oh iya Pak. Oh jadi gitu ya Pak, luar biasa Pak Abe. Jadi sudah mulai diterapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya ya Pak. Eh, Kemudian gini Pak, langkah apa yang dapat Bapak lakukan sehingga kualitas pembelajaran itu semakin bagus sesuai dengan kebutuhan siswa tadi Pak? Ya, Bu. Iya. Memang sih setelah kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu tidak serta-merta langsung berhasil. Iya. Kadang walaupun kita sudah mengikuti sesuai dengan langkah yang kita tahu, tapi mungkin sih saya sendiri yang melakukannya masih perlu ditingkatkan atau masih jauh dari kata sempurna. Jadi mudah-mudahan seiring mencoba saya bisa melakukan dengan lebih baik. Terus kemudian anak-anak saya juga menyesuaikan model pembelajaran yang saya rancang dan mereka itu lebih aktif. Tapi sebenarnya melihat aktivitas siswanya sih sebenarnya mereka sudah aktif. Hanya saja dari segi pemahaman mungkin anak-anak masih perlu masih dalam proses pembelajaran saya itu masih kurang sehingga anak-anak masih untuk menyesuaikan seperti itu. Oh iya Pak, luar biasa Pak Abe. Kemudian gini Pak, kira-kira kapan mau dimulai pembelajaran diferensiasinya Pak? Sebenarnya Bu, dari saya mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, saya sudah mencoba menerapkannya, cuman masih bertahap Bu. Dan saya usahakan sih akan konsisten melaksanakannya, seperti itu. Oh iya, Alhamdulillah artinya sudah diterapkan ya Pak? Iya Bu, Alhamdulillah sudah. Ya baik Pak, begini, kira-kira kolaborasi dengan siapa saja Bapak uh, sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik Pak? Maksudnya dengan siapa Bapak berkolaborasi? Bicara soal itu Bu, sebenarnya saya mengalami kendala. Karena sebenarnya yang bisa diajak kolaborasi itu yang punya pemikiran yang sama sehingga bisa nyambung. Namun kami sudah berusaha untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat yang lain dalam komunitas di sekolah sehingga bisa lebih optimal sebenarnya. Jadi bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat sebenarnya. Seperti itu. Iya, baiklah Pak. Jadi harapan Bapak ke depannya itu seperti apa Pak? Kalau bicara harapan Bu, ketika saya bisa mengajak rekan untuk bisa melakukan kolaborasi terkait pembelajaran berdiferensiasi, itu mudah-mudahan dengan berjalannya waktu nanti bisa berkesinambungan dan ketika melakukan pembelajaran nanti yang berdiferensiasi anak-anak sepenuhnya bisa dan siap mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Baiklah Pak. Sebenarnya menarik sekali pembicaraan kita hari ini Pak. Mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman lagi di lain kesempatan ya Pak. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu? Alhamdulillah sekali.
Alhamdulillah sekali Bu. Saya merasa senang karena dengan adanya pembelajaran ini, siswa-siswa saya itu lebih antusias mengikuti pembelajaran. Dan tidak seperti dulu lagi, pembelajaran yang kayak saya yang aktif Bu, seperti itu. Oh, iya. Alhamdulillah ya Pak, berarti Bapak sudah menemukan solusi sendiri. Nah, dari percakapan kita hari ini Pak, apa yang kira-kira Bapak dapatkan? Ya, apa ya? Saya merasa bersyukur sih Bu, alhamdulillah saat ini saya merasa lebih plong, lebih tenang karena ternyata kenapa tidak dari kemarin ya saya mengoptimalkan untuk lebih berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, walaupun tingkatan kami berbeda-beda, tapi setidaknya seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pemahaman yang saya sampaikan ke rekan sejawat, itu juga akan menjadi terbiasa kepada anak-anak sehingga mereka lebih senang dan antusias untuk mengikuti pembelajaran yang saya rencanakan, yang saya rancang. Oke, baik Bu, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Pak. Tetap semangat ya Pak Abe. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.